beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. 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 Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-12 dengan judul Naga Puspa Kresna. Dalam seri ke-339 ini didukung oleh para pemain Lukman Tambosi sebagai Empu Bajil, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Yvonne Rose sebagai Sakawuni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Bajil terus bergelut dengan pedang naga puspa. Dia menjadi bingung dan gelagapan karena kekuatan gaib yang memancar dari dalam tubuh pedang seolah-olah ingin menghisap seluruh tenaganya. Mendadak Empu Bajil teringat sesuatu. Ya, aku ingat. Anak muda itu pun tidak akan mampu melawan kekuatan gaib yang timbul dari dalam tubuh pedang ini. Aku ingat. Sepertinya dia tidak pernah bertarung denganku melebihi 10 jurus. Dan setiap kali dia selalu memasukkan kembali pedang naga puspa ini ke dalam warangkanya. Barulah kulihat anak muda itu tenang. Mungkin itulah rahasianya. Kalau begitu, aku harus segera mengambil warangka pedang. Sambil terus bergelut melawan kekuatan gaib pedang naga puspa, Empu Bajil melompat ke arah Arya Kamandanu. Saat berikutnya dia menyambar warangka pedang dan memasukkan pedang naga puspa ke dalamnya. Kuncinya adalah warangka pedang.
pedang ini memang tidak boleh terlalu lama di luar sarungnya. Pantas anak muda itu selalu membatasi diri setiap kali bertarung denganku. Sepertinya dia hanya berani bertarung tidak melebihi dari 10 jurus. Pantas dia kabur-kaburan. Rupanya dia tidak akan mampu memainkan jurus-jurus pedang melebihi dari takarannya. Kamandanu, mampuslah kau sekarang. Apa yang bisa kau katakan sekarang ini? Lihat saja, kau sudah berhasil kurobohkan. Itu sebagai bukti bahwa Empu Bajil lebih unggul. Empu Bajil lebih hebat. Sekarang kau tidak pantas untuk menyombongkan dirimu di depanku, anak muda. Tentu saja tidak. Bagaimana kau bisa menyombongkan dirimu kalau sebentar lagi tubuhmu akan lumat oleh Aji Sekarageni? Arya Kamandanu masih tergeletak di atas lempengan batu. Empu Bajil mundur beberapa langkah. Dia bersiap-siap akan mengeluarkan Aji Sekarageninya kembali. Keadaan Arya Kamandanu benar-benar sangat mengkhawatirkan. Sakawuni masih tetap berada di tempat persembunyiannya. Dia merasa sangat was-was, tapi dia pun tidak mampu berbuat apa-apa. Untuk melawan Empu Bajil seorang diri adalah pekerjaan yang sia-sia. Dia masih mengharapkan bahwa Arya Kamandanu tetap hidup, dan dia sudah bersiap-siap untuk menolong menyembuhkan luka-lukanya. Demikianlah harapannya. Tapi melihat Empu Bajil sudah kembali menyiapkan Aji Sekarageni, maka Sakawuni tidak mempunyai pilihan lain lagi. Dia memutuskan untuk nekat menghadapi Empu Bajil seorang diri. Tapi belum sampai Sakawuni bangkit dari tempat persembunyiannya, ketika mendadak terdengar suara seorang laki-laki melantunkan bait-bait syair. Oh, sungguh elok wajah dunia ini. Garundaya melayang-layang di atas pohon. Kataka si budak jantan berseru-seru. Kataki si budak betina tersipu-sipu. Dan mulailah kisah tentang diri manusia pada. Angin berhembus menerbangkan pikiran-pikiran kalut. Mega-mega putih menjelma menjadi khayalan indah. Orang-orang bekerja sambil mencari arti kebahagiaan. Oh, sungguh lengkap isi dunia ini. Sempurna bagaikan kecantikan Dewi Uma. Setan alas. Siapa itu yang membacakan syair-syair gemplung? Hanya orang sinting membaca syair pada hari-hari begini. Ayo, tunjukkanlah wajahmu, hai penyair gemplung. Perlihatkanlah dirimu, hai penyair sinting. Begitu Empu Bajil menyelesaikan kalimat-kalimatnya, dari balik bongkahan batu besar muncul sesosok tubuh manusia. Dia adalah seorang laki-laki yang masih cukup muda. Rambutnya panjang mengurai sampai ke bahunya. Pandangan matanya tajam. Pancaran wajahnya dingin. Dingin bagaikan air telaga tak pernah dijamah tangan-tangan manusia. Laki-laki itu berhenti sejenak. Mulutnya menyungging suatu senyuman. Senyuman dingin. Setiap orang mendayung perahunya masing-masing, menyusuri sungai kehidupan fana yang tak pernah dimengerti ujung pangkalnya, hilir mudiknya. Mereka tertawa di atas perahu, bercanda di atas perahu, beranak pinak di atas perahu, dan meregang nyawa sendirian, hanya berteman bayangan-bayangan palsu. Hentikan! Hentikan! Aku jijik mendengar syair-syairmu. Syair-syair cengeng, syair-syair tak bermutu. Kau pastilah gelandangan yang sudah putus asa. Maaf, agaknya Tuan kurang menyukai syair. Bagiku syair seperti makanan yang tidak enak. Aku tidak doyan menjamahnya. Melihatnya pun muak. Beuh! Tuan Bajil tidak perlu membenci syair. Kalau Tuan tidak suka mendengarnya, Tuan bisa menutup telinga Tuan. Keparat, setan belang. Dari mana kau tahu namaku? Bukankah Tuan Bajil adalah seorang pendekar ternama? Tentu saja aku mengenal Tuan.
Dan lagi ciri-ciri tubuh Tuan sungguh mudah untuk diingat. Persetan dengan apa yang kau katakan. Kalau kau masih juga berdiri di situ, nasibmu akan celaka. Aku tidak akan membuang-buang waktuku. Nampaknya Tuan Bajil terburu-buru. Maafkan kalau aku telah mengganggumu. Cepat minggat dari hadapanku. Tak sudi aku berurusan dengan manusia gelandangan macam dirimu. Maaf Tuan, aku memang seorang gelandangan. Aku ini gelandangan hina. Rumahku di bawah kolong langit. Minumanku seteguk embun. Makananku sepotong dahan kering. Hai, gelandangan sinting. Masih juga kau berdiri di situ. Aku sudah memberimu peringatan. Dan karena kau masih juga berdiri di situ, aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Empu Bajil segera melompat mundur. Kedua belah lengannya dikibas-kibaskan, dan kedua belah telapak kakinya digosok-gosokkan ke tanah. Tubuhnya seketika bergetar, matanya merah menyala bagaikan menyimpan segumpal bara api. Empu Bajil memang sudah tak dapat lagi mengendalikan dirinya. Dia bermaksud memusnahkan laki-laki penyair dengan aji Sigara Geni. Tapi laki-laki penyair nampaknya tidak tinggal diam. Dia pun segera melompat mundur. Dan selanjutnya, laki-laki itu berteriak lantang melantunkan bait-bait syair mengerikan. Aku datang dari balik dunia kegelapan. Aku terbang dengan sayap-sayap ajaib. Aku terbang di atas samudera darah. Lihatlah, lihatlah. Kan ku buat isi dunia ini berwarna merah. Ya! Baru sekali ini aku mendengar seorang pendekar yang gemar melantunkan syair-syair. Tapi nampaknya dia mempunyai kemampuan ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Kira-kira pertarungan mereka cukup seimbang. Memang benar pendapat Sakawuni yang masih tetap mendekam di balik rumpun semak belukar. Pertarungan antara Empu Bajil dan pendekar aneh itu berjalan cukup seimbang. Beberapa kali pukulan maut mereka berbenturan, sehingga menimbulkan suara-suara ledakan dahsyat. Empu Bajil terus memburu lawannya dengan gempuran-gempuran aji Sigara Geni. Tapi pendekar syair itu dapat membentengi dirinya dengan pertahanan-pertahanan yang sangat tangguh. Suatu saat, Empu Bajil kembali menyerang. Telapak tangan kanannya mengepulkan asap putih ketika pendekar cebol itu menghantam lawannya. Rupanya kau mempunyai simpanan ilmu juga. Pertarungan baru saja dimulai Tuan Bajil, dan saya sangat menyukai pertarungan semacam ini. Kau harus bersabar, hai gelandangan hina. Aku tidak mempunyai waktu untuk bercanda denganmu. Tunggulah pada lain kesempatan. Kalau kita bertemu lagi, barulah kita akan menyelesaikan pertarungan ini. Mengapa harus ditunda-tunda Tuanku Bajil? Aku mempunyai urusan yang jauh lebih penting daripada melayani gelandangan hina seperti dirimu. Nah, sampai ketemu di lain kesempatan. Selesai berkata, Empu Bajil segera melesat pergi. Kakinya hinggap di atas sebongkah batu. Kemudian pendekar cebol itu menoleh kembali ke arah laki-laki aneh. Jangan keburu berbangga hati, hai pendekar sinting. Suatu saat kita akan bertemu kembali. Dan pada saat itulah, Empu Bajil akan membinasakanmu. Pendekar aneh itu hanya tersenyum tipis mendengar teriakan-teriakan Empu Bajil. Dia sama sekali tidak berusaha untuk mengejar. Dan Empu Bajil pun segera melesat sekencang-kencangnya, berlari meninggalkan lereng Bukit Kardama. Pendekar aneh itu masih tetap berdiri di tempat semula. Pedangnya yang juga berbentuk aneh, seperti dua buah bulan kembar, masih belum disentuh sama sekali.
Sepasang pedang itu bergelantungan di pinggangnya ketika si pendekar aneh melangkah mendekati Arya Kamandanu yang masih tergeletak di atas semak belukar. Pendekar aneh berdiri sesaat sambil menatap ke arah tubuh Arya Kamandanu yang masih juga belum bergerak. Dia kelihatan termenung sejurus lamanya, tapi mendadak dia membalikkan tubuhnya, dan selanjutnya pendekar aneh itu melangkah perlahan-lahan meninggalkan lereng Bukit Kardama. Ketika tubuh pendekar itu lenyap di balik bongkahan-bongkahan batu padas, Sakawuni barulah menyembulkan tubuhnya dari balik semak belukar, kemudian berjalan perlahan-lahan mendekati Arya Kamandanu. Syukurlah kau sudah sadar kembali. Sakawuni? Benarkah kau Sakawuni? Kau pingsan cukup lama, Kamandanu. Sejak tadi aku menunggumu di sini. Aku sudah sangat khawatir. Untunglah kau segera sadar kembali. Semula aku sudah sangat kebingungan dan khawatir. Aku baru saja bertarung melawan Pubajil. Iya, aku melihat jalannya pertarungan kalian. Rupanya pendekar cebol itu sudah berhasil meningkatkan kemampuan Aji Segara Geninya. Iya, dia berhasil melukai tubuhku. Pertahananku kebobolan. Aji Segara Geni berhasil menyambar sebagian dadaku sebelah kiri. Kau tidak usah cemas, Kamandanu. Luka-luka dalammu akan segera bisa disembuhkan dengan bunga tunjung biru. Tapi aneh sekali. Mengapa dia tidak membunuhku? Mengapa dia membiarkan aku pingsan di sini? Sakawuni kemudian menceritakan apa yang baru saja dilihatnya, terutama sekali tentang kehadiran seorang pendekar aneh yang gemar melantunkan bait-bait syair. Pendekar aneh itulah yang kemudian menggantikan Arya Kamandanu menghadapi Empu Bajil. Ya, semula aku bermaksud menolongmu, Kamandanu. Tapi mendadak pendekar aneh itu muncul. Dan selanjutnya, dialah yang kemudian bertarung melawan Empu Bajil. Kemampuan ilmu kanuragan mereka seimbang. Empu Bajil nampaknya tidak ingin meladennya lebih jauh. Dia memilih kabur. Dan pendekar aneh itu pun segera pergi meninggalkan Bukit Kardama ini. Oh, pedangku. Di mana pedang naga puspa? Tenanglah, Kamandanu. Tenanglah. Pedangku Sakawuni. Bajil telah mengambil pedangku. Benarkah Bajil telah mengambil pedangku? Ataukah pendekar aneh itu yang telah mengambilnya? Katakanlah, Sakawuni. Tenanglah, katakanlah. Kamandanu. Tenang. Akan kukatakan. Tapi tenanglah dulu. Kalau kau terlalu bernafsu, kau bisa memuntahkan darah karena luka-luka dalammu. Tenanglah. Berbaringlah saja di sini. Aku akan menceritakannya. Ya, memang benar. Empu Bajil telah mengambil pedangmu, Kamandanu. Sekarang pedang naga puspa berada di tangannya. Mengapa kau tidak berusaha mencegahnya, Sakawuni? Mengapa kau biarkan pendekar jahat itu mengambil pedang naga puspa? Semula aku bermaksud begitu, Kamandanu. Tapi kemudian aku memikirkan keselamatanmu. Maka aku berusaha untuk menahan diri. Aku belum tentu akan mampu menghadapi Empu Bajil ataupun pendekar aneh itu. Karena itu aku berusaha untuk menyabarkan diri. Kau tidak ingin melihat kita berdua mati konyol, bukan? Tapi pedangku, Sakawuni. Pedang naga puspa itu tidak boleh jatuh ke tangan seorang pendekar seperti Empu Bajil. Inilah pesan dari Paman Ranubaya yang disampaikan kepada pendekar lo. Dan pendekar lo meneruskannya kepada Mesin. Kemudian Mesin meneruskannya kepadaku. Pedang naga puspa itu adalah senjata yang sangat ampuh. Dia bisa bermanfaat jika berada di tangan seorang pendekar beraliran putih. Sebaliknya, dia bisa mendatangkan bencana besar jika berada dalam genggaman seorang pendekar berwatak jahat seperti Empu Bajil. Iya, aku tahu, Kamandanu, aku tahu. Tapi aku tidak mempunyai pilihan lain. Aku tidak ingin kita mati konyol bersama-sama. Maka lebih baik aku mengalah. Soal pedang naga puspa itu bisa kita rebut kembali dari tangan Empu Bajil. Tapi kalau kita mati konyol, apa yang bisa kita lakukan? Kita harus mencari Bajil sekarang juga, Sakawuni. Kita harus dapat merebut kembali pedang naga puspa itu. Jangan, Kamandanu, jangan. Kau jangan bodoh. Kau sekarang ini sedang terluka parah. Lebih baik kau sembuhkan dulu luka-lukamu. Dan setelah itu, barulah kita memikirkan soal pedang naga puspa.
Sakawuni dapat membujuk Arya Kamandanu agar jangan menuruti hawa nafsunya. Akhirnya Arya Kamandanu menurut. Luka-lukanya memang harus diobati lebih dulu. Sakawuni menggunakan bunga tunjung biru untuk menyembuhkan luka-luka dalam yang diderita Arya Kamandanu. Mereka berdua selama 2 hari 2 malam tinggal di lereng Bukit Kardama. Menjelang hari yang ketiga, ketika cahaya matahari mulai memancar di ufuk timur dan lereng Bukit Kardama perlahan-lahan mulai terang, Arya Kamandanu bangun dari tidurnya dan merasakan tubuhnya sudah agak segar. Bagaimana keadaanmu, Kamandanu? Kulihat tidurmu nyenyak sekali semalam. Iya, aku merasa lebih segar sekarang. Lalu apa rencana kita selanjutnya, Wuni? Kalau kita langsung memburu Mpu Bajil ke sarangnya, kupikir hal itu merupakan tindakan yang sembrono. Iya, aku pun berpikir begitu. Kemampuan Mpu Bajil sekarang ini sudah setingkat lebih tinggi dibandingkan kemampuan yang kita miliki. Kita berdua bisa terbunuh oleh Aji Segara Geni. Apakah kau tidak ingin kembali ke Bukit Kurawan, menemui Paman Wirot? Tidak, Wuni. Tak ada manfaatnya kita menggali batu-batuan itu. Sekalipun kita dapat mengeluarkan lempengan-lempengan batu bergambar, masih tetap ada rahasia yang belum bisa kita pahami. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Lebih baik kita ke desa Kedung Peluk. Arya Kamandanu kemudian menceritakan kepada Sakawuni tentang pertemuannya dengan Nini Luh Jinggan, juga tentang tari-tarian aneh yang bernama Nisa Carana Kini. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan dialami Arya Kamandanu dan Sakawuni di desa Kedung Peluk? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.